Sebenarnya mohon maaf, kita ini diperbolehkan membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Pak Kemher mukul saya, jebret begitu. Maka saya berhak memukul Pak Kemher sebagaimana pukulan Pak Kemher. 1 kali ya saya balas 1 kali. 2 kali saya balas 2 kali. Boleh dalam Islam. Itu kalau bahasa ayat yang lain kisos. Cuma terkadang mohon maaf, pakai meher mukul sekali, saya pengennya 2 kali. Nah yang kedua kalinya itu yang nggak boleh. Bonus. Nafsu kita terkadang pengen balasnya 2 kali gitu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Boleh kita membalas dengan balasan yang setimpal. Tetapi di atas semua itu ada kemuliaan. Terusan ayatnya faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini yang sulit. Siapa yang memaafkan, tidak membalasnya dengan keburukan, legowo, tidak menyimpan dendam, wa aslaha dia berbuat baik, membalasnya dengan kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya di sisi Allah tanpa batas. Dan ini termasuk ciri orang takwa, Pak ya. Takwa ini termasuk tujuan pokok disyariatkannya ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Dalam ayat yang lain tuh wal afina 'anin nas. Termasuk ciri orang yang takwa. Takwa itu bukan takut sama yang tua, Pak ya. Wal afina 'anin nas wal kadhiminal ghaidh itu. Jadi dia hatinya itu legowo, memaafkan kesalahan orang lain, tidak mudah marah. Pernah suatu hari mohon maaf, Rasulullah sedang duduk-duduk seperti ini. Tiba-tiba beliau mengatakan, ya tulu alaikumul an min hadal faj rajulun min ahlil jannah. Akan datang dari pintu sana sebentar lagi seseorang yang termasuk ahli surga. Penasaran sahabat, siapa ya? Oh ternyata seseorang baru selesai wudhu, masuk ke dalam masjid, bekas air wudhunya masih netes, nenteng sendal gitu. Jangan-jangan orang ini, kata para sahabat. Besok lagi beliau mengatakan, ya tulu'u alaikumul an min hadal fajji rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan keluar dari pintu itu seseorang yang nanti akan menjadi ahli surga. Ternyata orang itu lagi, Baji. Besoknya lagi sama orang itu lagi. Kemudian ada salah satu sahabat beliau, namanya Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Penasaran, didatangi orang ini. Mohon maaf fulan, saya sedang ada masalah dengan orang tua saya. Saya berjanji tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Kira-kira boleh bertamu apa tidak? Oh dengan senang hati, kata fulan ini. Sebenarnya satu, Pak. Abdullah bin Amr ibn Al-As ingin mengetahui amalan apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3 kali berturut-turut dia min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Dilihat hari pertama siang malam kayak gak ada amalan istimewa gitu, tahajud enggak, baca Quran ya sekedarnya. Cuma kalau ngelilir Pak ya, melilir itu terdengar dari mulut dia, lisan dia itu zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, sampai waktu subuh. Hari kedua pun begitu, nggak ada amalan istimewa. Jangan-jangan Rasulullah salah ini, jangan-jangan Rasulullah salah ini, udah suudzon nih. Hari ketiga pun sama, tidak ada amalan istimewa yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Akhirnya pamit. Mohon maaf fulan, saya pamit. Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan orang tua saya. Saya bertamu menginap ini tidak lain dan tidak bukan ingin tahu amalan apa yang engkau lakukan, karena Rasulullah mengatakan engkau min ahlil jannah sampai 3 kali berturut-turut dikatakan. Ya udah kalau begitu saya pamit. Nggak jauh kemudian dipanggil tuh Baji. Wahai sahabat Rasulullah, mungkin ini yang menyebabkan Rasulullah mengatakan saya min ahlil jannah. Saya ini punya rutinitas sebelum tidur itu memaafkan seluruh kesalahan orang lain
dalam hati saya tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, hasud terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Oh ini kata Abdullah bin Amr, inilah amalan yang tidak semua orang bisa melakukan itu, Pak. Kira-kira bisa kita amalkan, Pak, sebelum tidur? Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Saya pernah dikasih ijazah doa itu oleh Profesor Hamid Slimi yang dulu pernah ke sini. Agar hati kita ini tidak punya rasa itu kita banyak-banyakin doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla itu. Wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami ini ghillan, punya rasa dengki, iri, hasud lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Hafal semua kira-kira? Coba Ustadz Afrijal, siapa namanya? Pak Haji Efrimal, coba diulang lah. Rabbana ighfir lana, biar kelihatan nggak ngantuknya gitu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, terus wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Penyakit hati diantaranya punya rasa iri, dengki, dendam, hasud itu ya. Mohon maaf, orang itu banyak meninggal dunia sebabnya karena dari hasud itu. Punya penyakit namanya ain. Orang yang punya iri dengki itu dia punya penyakit namanya penyakit ain, yang kata Rasulullah, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Penyebab terbanyak dari umatku meninggal ini setelah qada dan qadar adalah disebabkan karena penyakit ain. Penyakit yang keluar dari pandangan mata orang-orang yang hasud, yang iri. Tentu tidak semua, Pak ya. Nah, makanya ketika kita melihat kenikmatan yang diberikan Allah kepada seseorang, cepat-cepat katakan barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi, agar terhindar dari penyakit ain itu. Kan ada orang tiba-tiba pulang dari mana jatuh pingsan. Ada orang pulang dari mana tiba-tiba lumpuh. Ada orang jatuh dari mana tiba-tiba sakit. Jangan-jangan penyakit ain. Maka guru-guru kami sangat hati-hati. Saya tanya ke Profesor Hamid Slimi, kenapa nggak sering posting foto di media sosial? Kata beliau, al-ainu haq. Penyakit ain itu benar-benar ada. Maka beliau mengurangi itu. Mungkin di media sosial ya kita tidak bisa membatasi, Pak ya. Ada aja orang yang mungkin punya penyakit itu, kemudian memandang kita. Tapi ada proteksinya. Rasulullah mengatakan, kalau kita ingin dihindarkan dari penyakit ain, baca pagi-pagi, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu ya. Mari sama-sama, Pak. A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin hammah wa min kulli ainin lamah. Ulangi, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah, dari segala penyakit ain lamah yang membinasakan. Atau setiap sholat, selesai sholat itu baca kul a'udzu birabbil falak itu, karena di akhir ayatnya ada wa min syarri hasidin idza hasad itu. Tapi kadang kita lupa nggak baca itu, mungkin kepanjangan wiridannya. Tapi kalau sendiri dibaca enggak apa-apa itu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil nas, qul huwallahu ahad. Itu kata Nabi, siapa yang baca itu setelah sholat, takfika min kulli syai', dia akan dihindarkan dari segala sesuatu yang
tidak ia sukai. Ini amalan yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain.